Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Fakta Sejarah bisa membawakan kisah dari Ramdan Nahdi. Kisah yang akan saya bawakan adalah kutukan kembang desa. Sebelum kita masuk ke kisahnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Haidar baru menyadari ada sesuatu yang aneh dengan anaknya Khalid. Belum sempat memahami tentang keanehan itu, tiba-tiba muncul sesosok wanita menyeramkan yang datang dari masa lalunya. Wanita itu mengincar Khalid dan ingin membawanya pergi. Bisakah Haidar menyelamatkan anaknya sekaligus memutus kutukan wanita itu? Dar, kamu yakin mau nyari pengasuh buat Khalid? Tanya ibu yang masih kurang setuju dengan ideku. Haidar yakin, Bu, balasku. Ibu telepon Mbak Tuti ya. Mbak Tuti ini dulunya pengasuhku sewaktu kecil. Gak usah, Bu, biar aku cari sendiri saja. Sekarang banyak agensi penyalur pengasuh anak. Nanti aku cek satu-satu, cari yang paling bagus. Aku berusaha meyakinkan ibu. Haidar, Khalid itu beda loh sama kayak kamu waktu kecil. Memang anakku itu agak rewel dan hiperaktif, apalagi setelah menginjak usia 4 tahun. Tenang, Bu, pengasuh dari agensi itu profesional. Ada yang bersertifikat juga. Pasti bisalah nanganin Khalid. Ibu sudah wanti-wanti ya. Terserah kalau kamu gak percaya, ucap ibuku cemberut. Aku menghampiri ibu lalu memeluknya. Bundaku sayang, jangan cemburu gitu. Pokoknya aku usaha dulu cari yang terbaik, ucapku pelan. Semenjak aku bercerai dengan Sonia, ibu yang mengurus Khalid anakku, ia tidak pernah mengeluh atau merasa keberatan. Namun semakin lama, aku tak tega harus menyusahkannya setiap hari. Sudah beberapa kali aku mengusulkan untuk mencari pengasuh, namun ibu selalu menolaknya. Kali ini, ia akhirnya setuju. Kini tinggal tugasku mencari pengasuh terbaik untuk Khalid. 2 minggu berselang, semenjak usulku untuk mencari pengasuh, kini aku tersadar kalau firasat seorang ibu itu memanglah kuat. Dalam seminggu ini, sudah 3 orang pengasuh yang mengundurkan diri. Alasannya pun bermacam-macam. Ada yang orang tuanya tiba-tiba sakit, ada yang kurang betah dan lain-lain. Bahkan ada yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Aku sempat komplain kepada pihak agensi atas ulah para pengasuhnya itu. Pihak agensi berjanji akan mencari yang terbaik dan benar-benar siap. Sementara itu, terpaksa aku harus mengambil cuti beberapa hari untuk menemani Khalid di rumah. Sampai sekarang, ibu belum tahu tentang masalah ini. Sengaja aku tak memberitahunya, takut ia marah dan menceramahiku siang malam. Selagi mengambil cuti, aku bisa menjalankan rencana untuk mendesain kamar bermain untuk Khalid. Besok siangnya, aku mengajak Khalid pergi ke mall untuk membeli beberapa mainan kesukaannya. Kupandangi wajah anakku itu. Ia masih sibuk berpindah-pindah dari rak satu ke rak lainnya. Selama menemani Khalid di rumah, sikapnya normal, seperti anak kebanyakan. Aku masih tak habis pikir, kenapa tak ada seorang pun pengasuh yang betah mengasuhnya. Bahkan ibu pun bilang, ia anak yang berbeda. Di mana letak perbedaannya? Tanyaku dalam hati. Palingan hanya sedikit nakal dan rewel, tapi masih di batas kewajaran. Khalid terus berjalan mondar-mandir ke troli belanjaan yang kubawa. Ia terus memasukkan mainan ke dalamnya. Sayang, mau beli apa lagi? Tanyaku sambil memandangi troli belanjaan yang hampir penuh.
Namun anakku itu hanya diam saja, tak menjawab. Ia malah pergi menelusuri rak lainnya. Tekor dah ini, batinku. Sayang, pulang yuk, ajakku dengan tatapan mengiba. Khalid tampaknya tidak peduli. Ia malah berlalu dan berpindah ke rak lain. Kali ini aku bisa sedikit merasakan apa yang dirasakan ibu dan pengasuh itu. Ya Allah, gak kebayang gimana ibu bisa tahan selama 2 tahun lebih mengurusnya, ucapku dalam hati. Tiba-tiba Khalid berlari mendekat dengan wajah ketakutan. Kemudian memegang tanganku dan bersembunyi di balik badanku. Kenapa sayang? Tanyaku bingung. Abah, pulang yuk. Khalid menarik tanganku kencang. Wah, doaku terkabul, batinku. Yuk, aku mengajaknya ke kasir. Namun Khalid malah diam saja sambil menatap ke sudut ruangan. Ada apa sayang? Katanya mau pulang. Ada om galak, marah-marah terus, balasnya. Mendengar ucapannya, seketika aku langsung naik darah. Siapa yang berani memarahi anakku? Mana orangnya sayang? Tanyaku sembari mengedarkan pandangan, namun tak terlihat siapapun di sekitar kami. Orangnya udah pergi, tanyaku lagi. Khalid sedikit mengintip. Masih ada, teriaknya lalu kembali bersembunyi. Di mana? Tanyaku bingung sambil celingak-celinguk. Di belakang Abah, sahutnya berteriak. Aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Hanya terasa hembusan angin dingin menerpa wajah. Seketika itu, bulu kuduku meremang. Paling angin dari AC. Aku berusaha menepis pikiran negatif. Kemudian jongkok dan memeluk Khalid. Buka matanya sayang, omnya udah pergi, ucapku berusaha menenangkannya. Khalid membuka mata. Gak ada kan? Tanyaku padanya yang dari tadi celingak-celinguk seperti mencari sesuatu. Abah! Ia kembali berteriak lalu memelukku erat dan menangis. Kenapa lagi? Aku kebingungan dengan tingkah anehnya ini. Itu om-omnya ada di sana. Ia menunjuk ke atas rak di belakangku. Hah? Aku menengadah. Melihat ke atas rak, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada deretan mainan yang tertata rapih. Lagian tak mungkin ada orang di atas sana. Apa mungkin yang Khalid lihat bukan orang? Khalid menangis. Pulang, Abah pulang. Ia terus merengek minta pulang. Ayo pulang, aku menarik tangannya. Gara-gara tingkah anehnya ini, sukses membuat kami menjadi pusat perhatian. Seorang penjaga toko datang menghampiriku. Ada apa pak? Tanyanya. Biasa, lagi tantrum. Tiba-tiba pengen pulang. Bisa tolong bawain trolinya ke kasir? Langsung dihitung saja, nanti saya kesana. Pintaku sambil berusaha menenangkan Khalid. Aku gak mau mainannya abah, pulang, ucap Khalid ketika tahu troli belanjaannya mau dibawa. Jadi gimana pak? Tanya wanita penjaga toko. Aduh gimana ya? Aku bingung menghadapi situasi macam ini. Ku elus rambut Khalid, lalu memegang kedua pipinya sambil mengusap air matanya. Khalid harus berani. Kan abah ada di sini. Sekarang pilih mainan mana yang mau dibawa pulang, ucapku lembut. Tidak lama kemudian, Khalid sudah mulai tenang dan membuka matanya. Kurai sebuah mainan di rak belakang. Sayang, main ini aja, jangan lihat kemana-mana ya, ucapku sambil memberikan sebuah rubik untuk mengalihkan perhatiannya. Usahaku berhasil. Ia mulai memutar-mutar rubik itu. Sayang, mainan mana yang mau dibawa pulang? Tanyaku. Semua abah, balasnya. Membuatku sedikit menyesal menanyakan hal itu. Aku mendorong troli itu ke kasir. Sementara Khalid berjalan di sampingku, lengannya masih menggenggam dan menggeser-geser warna di rubik itu. Wanita penjaga toko tadi tersenyum. Jadi semuanya pak? Iya, balasku pasrah. Ku tatap wajah Khalid, lalu mengelus rambutnya. Sementara itu, bunyi alat pengecek harga terus terdengar dari meja kasir. Semuanya jadi 6.725.000 pak,
ucap kasir. Aku menarik nafas panjang. Debit ya mbak, ucapku sambil menyerahkan kartu ATM yang tiba-tiba terasa lebih berat. Tidak apa-apa, sekali-kali mengeluarkan uang lebih. Toh ini demi kebahagiaan anak semata wayangku. Batinku menghibur diri, sembari memasukkan kembali semua mainannya ke dalam troli. Mbak, ini rubiknya lupa dihitung. Aku lupa dari tadi Khalid masih memegang rubiknya. Itu buat anaknya saja pak. Wah, makasih banyak ya. Mungkin karena aku sudah belanja banyak, jadi ada bonus. Tahu begitu tadi ku ambil barang yang lebih mahal. Setelah semuanya beres, kami berjalan keluar toko. Khalid memasukkan rubiknya ke dalam troli yang kubawa. Loh, kok udahan? Kan warnanya belum sama semua. Bosen abah. Khalid sepertinya sudah lupa kejadian di toko tadi. Ia sudah kembali ceria dan berlari-lari mendekati deretan toko. Aku terus memerhatikannya, tak bisa melepaskan pandangan. Sesekali aku harus berhenti untuk menariknya ketika ia berniat masuk ke dalam toko. Ayo, katanya tadi mau pulang, ucapku sambil mengajaknya mendekat ke troli. Abah, mau mainan itu. Khalid menunjuk mainan yang terpajang di salah satu etalase toko. Ayo dek, lihat aja dulu, rayu wanita penjaga toko itu ketika mendengar percakapan kami. Enggak mbak, ini aja udah banyak, sahutku sedikit kesal. Abah, Khalid menarik-narik tanganku. Sayang, nanti lagi belinya, sekarang pulang dulu. Aku terpaksa menariknya menjauh dari toko itu. Ada diskon loh pak, sahut penjaga toko itu. Namun aku tidak menggubrisnya, terus berjalan menuju lift. Dari kejauhan, kulihat pintu lift terbuka. Kulambaikan tangan agar orang yang ada di dalam lift tidak menutup pintunya. Namun, pintu malah tertutup. Sepertinya mereka tidak melihatku. Kutekan tombol ke bawah, lalu berdiri di depan lift. Khalid mendekati lift. Ia ikut menekan-nekan tombol itu, sehingga membuat orang di belakangku tertawa melihat tingkahnya. Sayang, jangan dipencet-pencet. Sini, dekat abah saja, perintahku. Untungnya ia menurut. Soalnya aku punya pengalaman buruk. Gara-gara iseng menekan-nekan tombol itu, liftnya malah macet dan bikin heboh satu mall. Malu sekali. Ting! Pintu lift terbuka. Kami pun masuk lebih dulu. Kuambil posisi berdiri di paling belakang, karena tujuanku ada di lantai paling bawah. Satu persatu orang di dalam lift keluar, menyisakan aku dan Khalid. Sebelum lantai tujuanku, tiba-tiba lift terbuka. Kulihat keluar tidak ada siapa-siapa di sana. Khalid terlihat gelisah. Kutekan tombol tutup pintu, namun dalam hitungan detik pintunya kembali terbuka. Khalid berpindah tempat, bersembunyi di balik tubuhku. Entah kenapa, pintunya tidak juga tertutup. Abah, tutup pintunya! Khalid berteriak. Bismillah. Kutekan tombol tutup pintu. Akhirnya pintu pun tertutup. Lift mulai turun ke bawah. Dalam hitungan detik, kami sudah sampai di basement. Ku dorong troli itu melewati pintu kaca otomatis, masuk ke area parkiran. Kulirik Khalid. Ia diam saja. Tangan mungilnya terus menggenggam tanganku erat. Kepalanya terus menunduk, tak mau melihat ke depan. Sesampainya di mobil, ku buka pintu depan, lalu meminta Khalid duduk di sana, sementara aku berjalan ke bagasi belakang. Abah, Khalid memanggilku. Bentar sayang, sahutku sambil memasukkan satu persatu barang belanjaan. Abah, teriaknya lagi. Abah, ia menjerit keras sekali. Tanpa berpikir panjang, ku lempar barang belanjaan, lalu berlari menghampirinya. Ia menangis sambil menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Ada apa sayang? Tanyaku panik sekaligus bingung. Khalid, ada apa? Tanyaku lagi dengan suara agak meninggi sambil kusentuh pundaknya. Abah, ada om yang tadi, balasnya terisak. Di mana? Aku berusaha mencari keberadaan orang yang Khalid maksud. Nihil. Tidak ada siapapun di sekitar mobil. Itu, Khalid menunjuk kaca depan mobil. Kuperhatikan baik-baik. Tidak ada apa-apa. Gak ada sayang.
Khalid meregangkan jemari yang menutupi wajahnya. Kemudian mengintip. Masih ada. Ceritanya kencang, membuat beberapa pasang mata tertuju padaku dengan tatapan curiga. Senyuman canggung hanya bisa terpasang di bibirku sambil menoleh ke arah mereka. Sedikit demi sedikit, emosiku mulai naik. Apalagi dari tadi Khalid belum juga berhenti menangis. Udah, jangan nangis terus. Bibirku gemetar, menahan amarah agar tidak meluap. Khalid tidak memperdulikan ucapanku. Ia masih saja menangis. Ya udah, kita pulang sekarang, ucapku sambil membanting pintu. Dari kaca kulihat ia tersentak kaget. Aku berjalan ke bagian belakang mobil untuk merapihkan barang belanjaan dan menutup bagasi. Setelah itu, kembali ke kursi pengemudi. Khalid sepertinya tahu kalau aku sedang marah. Buktinya ia sudah jauh lebih tenang. Hanya saja, kedua tangannya masih terus menempel di wajahnya. Aku pun menyalakan mobil. Sebelum mobil melaju keluar mall, kupasangkan sabuk pengaman untuknya. Sayang, buka tangannya. Sekarang udah di luar, ucapku sambil menunggu antrian bayar parkir. Khalid melepaskan kedua tangannya. Hanya saja matanya masih terpejam. Buka matanya sayang, gak usah takut. Khalid membuka matanya. Beberapa detik kemudian kembali menjerit dan menutup wajahnya. Jeritanya itu terdengar sampai keluar mobil. Tiba-tiba terdengar bunyi klakson mobil bersahutan. Dari kaca spion, terlihat beberapa orang berjalan mendekat. Tak lama, pintu di sampingku mulai digedor-gedor dengan cepat. Keluar, woi, keluar, woi. Mereka mulai berteriak, memintaku membuka pintu. Dengan tegas, kubuka kaca jendela. Ada apa ya? Tanyaku bingung. Keluar! Teriak seorang wanita berbaju biru, diikuti dengan beberapa orang lain yang mulai menarik lengan bajuku. Sabar. Ada apa ini? Seorang satpam datang setelah melihat ada keributan. Tangkap pak, tangkap. Dia mau culik anak itu, ucap wanita tadi sambil mengarahkan jari telunjuknya kepada Khalid. Astagfirullah, ini anak saya mbak, balasku agak emosi. Ku tatap Khalid. Kenapa dalam situasi seperti ini ia malah menangis? Tidak bisa diajak kerjasama. Bohong, tadi saya dengar anak itu teriak-teriak, bener kan? Wanita itu terus memprovokasi. Diikuti anggukan orang-orang yang mulai berkerumun di samping mobil. Ya Allah mbak, ngapain saya culik anak sendiri? Ucapku dengan suara mulai meninggi. Astagfirullah, sabar. Gumamku pelan, berusaha menahan amarah yang nyaris meledak. Bapak mending turun dulu. Satpam itu memintaku untuk turun. Aku pun turun dari mobil. Tidak lupa mengambil tas kecil yang berisi ponsel dan dompet. Sementara wanita itu masih terus nyerocos tak karuan. Level kesabaranku sudah berada di titik terendah. Bisa-bisanya dengan satu sentuhan saja, mulutnya sudah kusumpal dengan tas yang ada di genggaman. Mana buktinya kalau itu anakmu, mana? Tanya seorang pria berbadan tambun. Aku buka tas, lalu mengambil dompet dan ponsel, memperlihatkan pada mereka fotoku dan Khalid yang terpajang di dompet. Setelah itu kutunjukkan beberapa foto kebersamaan dengan Khalid di ponsel. Maaf ya pak, sudah ganggu waktunya. Satpam itu meminta maaf dengan sopan. Sedangkan wanita tadi serta beberapa orang lainnya hanya melengos, pergi tanpa mengucapkan kata maaf padaku. Aku langsung masuk ke dalam mobil. Duduk, sedikit termenung, memikirkan kejadian tadi. Ya Allah, gara-gara Khalid aku hampir dikira penculik, pikirku sambil menatap wajahnya yang masih bersembunyi di balik tangan kecilnya itu. Kumajukan mobil mendekat ke loket. Berapa mbak? Tanyaku saat akan membayar parkir. Tiketnya mana pak? Balas wanita penjaga loket. Astagfirullah mbak, maaf mbak. Pikiran yang sedang kacau membuatku lupa dengan tiket parkir. Ku cari kemana-mana. Aduh, tadi disimpan di mana ya? Kerutukku seraya mencari di atas dashboard. Tidak ada. Aku buka tas,
Ternyata tiketnya ada di sana. Dengan segera aku serahkan pada penjaga loket. 5.000 pak. Ku ambil selembar uang 5.000 rupiah, lalu melajukan mobil menuju rumah. Ku tatap Khalid. Seketika itu terlintas banyak pertanyaan yang muncul di benakku. Apakah ibu tahu kalau Khalid bisa melihat makhluk tak kasat mata? Jika iya, kenapa ibu tidak pernah menceritakan hal ini padaku? Dari tadi Khalid selalu bilang, "Om, siapa sebenarnya om itu? Kenapa ia terus mengikuti anakku?" Sungguh aku bingung dengan semua ini. Sepanjang perjalanan, rasanya sulit sekali berkonsentrasi. Beberapa kali terdengar umpatan dari pengendara motor yang nyaris terserempet. Di lampu merah, kulihat orang hilir mudik. Seorang pedagang asongan menawarkan dagangannya, tapi aku tak meliriknya sedikit pun. Tatapan ini hanya tertuju pada lampu merah. Aku hanya ingin segera sampai rumah, kemudian merebahkan badan. Tidur merupakan obat yang paling mujarab bila sedang emosi seperti ini. Saat sedang fokus melihat lampu merah, tiba-tiba terasa sentuhan di tangan kiri. Spontanku menoleh. Ternyata itu tangan Khalid. Ia tidak lagi menutup wajahnya. Senyumku mengembang, diikuti gerakan tangan yang mengelus-elus rambutnya. Khalid malah celingak-celinguk seperti mencari sesuatu. Omnya udah gak ada, ucapnya langsung merusak suasana hatiku yang sudah mulai tenang. Namun ada rasa penasaran yang sangat besar tentang sosok om ini. Sayang, om itu kayak gimana? Tanyaku sambil mengusap-usap wajahnya yang basah dengan tisu. Besar, hitam, giginya jelek, matanya merah, kukunya panjang. Khalid coba mendeskripsikan sosok tersebut. Jujur, pengetahuanku tentang hal-hal gaib sangatlah minim. Aku tak tahu makhluk jenis apa yang ia lihat. Khalid, jangan takut. Kalau om datang lagi, suruh aja pergi, nasihatku. Iya abah. Lampu sudah berubah menjadi hijau. Bunyi klakson bersahutan. Kuinjak pelan pedal gas, melaju melewati jalan raya yang masih ramai. Macet. Berutuku ketika akan melewati alun-alun. Lupa kalau setiap malam minggu selalu ada acara musik bazar di sana. Terpaksa aku berbalik arah, memilih untuk melewati jalan di pinggir irigasi. Jalan yang terlihat sepi dan gelap. Penerangannya hanya bergantung dengan lampu rumah warga. Di sepanjang irigasi masih banyak pepohonan besar. Terlihat pula beberapa orang memarkirkan sepeda motornya di dekat pohon. Khalid hanya diam saja, tak bersuara sedikit pun. Kulirik wajahnya yang terlihat tegang. Matanya terus menyorot ke depan. Sayang, kupanggil namanya, tapi ia tidak merespon. Sayang, panggilku sambil menoleh padanya. Abah, awas! Khalid berteriak sambil menuju ke depan. Buak! Teriakannya itu cukup mengagetkanku. Ditambah ada suara benturan keras di bagian depan mobil. Dengan cepat ku injak pedal rem. Hentakan mendadak itu membuat kepalaku sedikit terbentur ke setir mobil. Ku tengok Khalid. Syukurlah ia tidak apa-apa. Ada yang sakit gak sayang? Tanyaku. Abah! Khalid malah menutup wajahnya lagi. Ada apa sayang? Tanyaku bingung. Abah, itu. Khalid menunjuk kaca depan mobil. Astagfirullah, sontak aku beristighfar. Ketika pemandangan menyeramkan ada di hadapan, jantung pun berdetak sangat kencang. Rasanya nyaris meledak. Cairan berwarna merah dan kental mengalir secara perlahan dari atap mobilku. Perlahan menutupi kaca depan. Darah, pikirku. Apakah itu benar-benar darah? Kini kaca depan sudah berubah warna menjadi merah darah. Tanganku gemetar. Kaki pun terasa lemas sekali. Bahkan aku tak sanggup membuka pintu mobil untuk mengeceknya. Apakah aku menabrak seseorang? Pikirku. Kubuka pintu perlahan. Baru saja kaki kanan menginjak aspal jalan. Woi, kalau berhenti jangan di tengah jalan. Seorang pengendara motor meneriakiku. Spontan, ku tutup pintu mobil.
Ia hanya lewat begitu saja. Apakah tidak melihat kaca mobilku berlumuran darah? Ku ambil napas panjang sambil mengumpulkan keberanian. Perlahan tangan ini meraih handle pintu. Pintu pun terbuka. Sebelum turun, ku ambil ponsel di dalam tas, lalu menyalakan lampu sorot. Sementara Khalid masih diam di kursinya, tak bergerak. Aku melangkah keluar, berjalan ke depan mobil. Kuarahkan lampu sorot ke kap mobil. Tidak ada bercak darah sedikit pun. Aku terus berjalan, lalu berdiri di depan mobil, kemudian membungkuk, meraba-raba bemper mobil. Tidak ada tanda-tanda benturan. Kuintip bagian bawah mobil sambil menyorotnya dengan lampu ponsel. Sepasang kaki terlihat di belakang mobil. Posisinya berdiri tanpa alas kaki. Spontan aku berdiri dan berlari ke belakang. Nihil. Tidak ada siapa-siapa di sana. Dari kaca mobil belakang, kulihat seseorang sedang duduk di samping Khalid alias kursiku. Dari belakang, hanya terlihat rambutnya yang panjang. Dengan tergopoh-gopoh aku mendekati pintu depan. Terkunci. "Khalid, buka!" teriakku sambil terus menarik handle pintu. Kutempelkan wajah ke kaca jendela, mengintip ke dalam mobil. Wajah wanita itu sudah ada di hadapan. Kulit wajahnya terkelupas dengan darah yang masih menetes. Matanya nyaris terlepas dari lubangnya. Mulutnya robek sampai ke pipi. Ia tersenyum menyeringai. Terlihat ada darah yang menetes di salah satu sudut mulutnya. Sontak aku melangkah mundur dengan jantung yang berdegup kencang. Tubuh pun gemetar setelah melihat sosok yang menakutkan itu. Ini baru pertama kalinya aku melihat makhluk seperti itu. Aku tidak boleh takut, ucapku dalam hati, terus menguatkan diri. Bagaimanapun Khalid masih ada di dalam mobil. "Pergi, jangan ganggu!" Kepalan tanganku terus menghantam kaca jendela. "Pergi! Khalid, Khalid!" Aku terus berteriak sambil memukul kaca. Terlihat wanita itu mendekati Khalid. Tangannya mendekap tubuh anakku dengan erat. Khalid meringkuk ketakutan. Sementara wanita itu terus mendekapnya. Ia menoleh ke arahku, masih dengan senyuman menyeringai. Cairan merah turun dari atap mobil, menetes ke wajahku. Baunya anyir sekali. Aku melangkah mundur, hanya bisa melihat dengan pasrah. Saat seluruh bagian mobil sudah tertutup darah, kepalaku sudah mulai pusing, mata berkunang-kunang. Tak kuat melihat kejadian mengerikan ini, hingga ku terduduk lemas di tengah jalan. "Abah!" Sayup-sayup terdengar suara teriakan Khalid dari dalam mobil. Wow, nanti kita sambung lagi ya. Fakta sejarah pamit dulu. Terima kasih buat Bang Ramdanadi dan tentunya buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah.